Halo, pejuang Simaui dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mr. TPA akan membagikan tips cara mengerjakan deret soal Simaui 2023. Oke, langsung saja yang pertama. Ada sebuah deret yang tersusun dari pecahan. Jika kita perhatikan, pecahan satu ke pecahan berikutnya bentuknya tidak seragam. Ya, pecahan yang seragam itu seperti seperempat, setengah, kemudian 3/4, 1, dan seterusnya. Nah, itu pecahan yang seragam ya. Nah, di sini pecahannya tidak seragam, baik dalam bentuk penjumlahan maupun perkaliannya tidak seragam. Untuk itu, jika ada sebuah deret dan pecahannya tidak seragam, kemungkinan besar deret tersebut tersusun dari pembilang dan penyebut yang memiliki pola yang berbeda. Kita lihat saja dari bentuk pola pada pembilang. Ya. Dari pembilang, 2/3 ditambah 1, 3/4 ditambah 1 juga. Nah, berikutnya ditambah 1, nah, maka selanjutnya pasti ditambah 1. Ya, jadi 6. 6/7 ditambah 1. Nah, sesuai ya. Kemudian kita lihat pola pada penyebut. Pola pada penyebut dimulai dari 21 ke 18 dikurangi 3, 18 ke 15 kurangi 3, ini kurangi 3 juga, nah pasti berikutnya juga dikurangi 3, jadi jawabannya 9. Nah, 9 ke 6 juga dikurangi 3. Jadi untuk jawaban soal nomor 1 adalah 6/9 ya, 6/9. Oke, nah cukup mudah ya teman-teman ya. Kemudian kita ke yang nomor 2. Dari nomor 2 ini kita bisa melihat antara angka 1 ke angka selanjutnya semakin ke kanan semakin besar. Nah, kalau semakin ke kanan semakin besar, polanya kalau nggak dia perkalian, ya pasti penjumlahan. Nah, dari 2 ke 6 itu bisa saja dia dikali 3 atau ditambah 4. Tapi kalau untuk 6 ke 15, 15 ke 40, tidak mungkin bentuknya perkalian. Pasti bentuknya penjumlahan. Untuk itu kita coba selidiki pola dari 2 ke 6 kita pakai ditambah 4 ya. Kemudian 6 ke 15 ditambah 9. 15 ke 40 ditambah 25. Nah, di sini penjumlahannya menggunakan angka-angka yang mungkin tidak beraturan ya, sekilas tidak beraturan 4, 9, 25. Tapi perlu kita ingat bahwa 4 itu merupakan 2/2. 9 itu 3/2. 25 itu merupakan 5/2. Nah, jadi bisa kita pastikan dia polanya itu ditambah dengan bilangan kuadrat. Oke, polanya ditambah dengan bilangan kuadrat ya. Ini 2/2, 3/2, 5/2. Apakah bilangan kuadratnya urut? Sepertinya tidak urut, karena di sini setelah 2/2, 3/2, tidak ada 4/2, tapi langsung 5/2. Nah, karena polanya 2, 3, 5, ya, di mana 2, 3, 5 itu merupakan bilangan prima, maka 40 ke berikutnya pasti ditambahnya itu ditambah dengan 7 kuadrat. 7 kuadrat itu sama dengan 49, ya. Sehingga 40 kita tambah dengan 49, hasilnya 89. Nah, oke, untuk memastikan apakah bentuknya memang penjumlahan bilangan prima kuadrat ya atau bukan, kita bisa cek dari 89 ya. Kita cek dari 89 ini apakah ke 210 ini merupakan penjumlahan bilangan prima kuadrat. Nah, oke, dari 89 ke 210 itu ditambah 121. Yang mana 121 itu sama dengan 11 kuadrat. Jadi bisa kita pastikan
pola ini adalah pola penjumlahan bilangan prima yang dikuadratkan ya. Karena di sini angka-angka yang dipakai adalah 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, tidak ada 4 pangkat 2, kemudian langsung 5 pangkat 2. Nah, setelah itu baru 7 pangkat 2 ya. Nah, setelah 7 pangkat 2, 9 itu bukan bilangan prima ya, jadi langsung ke 11 pangkat 2. Dengan demikian kita dapatkan jawabannya adalah 89. Oke, cukup mudah ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, berikutnya ada deret huruf ya. Deret huruf, cara mengerjakannya, ya tentu kita harus merubah dari huruf-huruf ini menjadi angka. Untuk itu kita perlu menghafal posisi huruf berdasarkan angka. Misalkan A itu 1, B2, C3, dan seterusnya ya. Agar lebih mudah kita menentukan polanya. Oke, dari soal ini ya, U itu U, F, R, K, O, P. Nah, di mana U itu 21, F 6, R 18, K 11, O 15, P 16. Kalau sudah kita rubah ke angka seperti ini, kita akan lebih mudah menentukan polanya seperti apa. Nah, di sini dari 21 ke 18. Kenapa bacanya 21 ke 18? Kita coba mencari pola dari angka yang selisihnya itu sedikit. Karena 21 ke 16 selisihnya terlalu banyak ya. Nah, kita coba ke selisih yang lebih sedikit. Ini kan dikurangi 3. Berikutnya ke 15 dikurangi 3. Nah, ternyata cocok. Berarti berikutnya lagi dikurangi 3. Jadi di sini pasti 12. Huruf ke-12 adalah L. Ya, oke. Kalau di buku biasanya ini disebut pola larik ya. Larik 2. Artinya dia polanya itu selang-seling ya. Kemudian 6 ke 11 itu ditambah 5. 11 ke 16 ditambah 5 juga. Berarti berikutnya 16 ditambah 5 sehingga hasilnya sama dengan 21. Huruf ke-21 adalah U. Dengan demikian jawaban dari soal ini adalah L dan U ya, yang C. Oke, cukup mudah ya teman-teman ya. Nah, berikutnya ada deret huruf lagi. Nah, deret huruf lagi caranya sama dengan pola dengan soal yang nomor 3 tadi ya. Kita rubah dulu ke angka ya. Jadi R itu 18, F6, M13, K11, H8, P16. Oke, setelah itu kita cari 18. Coba kita hubungkan ke angka yang lebih dekat ya. 18 ke 13 dikurangi 5. 13 ke 8 dikurangi 5. Berarti berikutnya 8 dikurangi 5. Dapat 3. Huruf ketiga adalah C. Nah, kalau misalkan sudah yakin, jawabannya pasti C dan U. Boleh langsung dipilih. Tapi kalau belum yakin, kita boleh cek pola yang satunya lagi. Oke, 6 ke 11 ditambah 5. 11 ke 16 ditambah 5. Jadi berikutnya ditambah 5 lagi, ya, jadinya 21. Huruf ke-21 adalah U. Dengan demikian, jawaban dari soal ini adalah C, O. Oke. Cukup mudah ya, teman-teman ya. Kemudian yang nomor 5. Dua huruf yang salah pada seri huruf berikut adalah untuk soal yang sebelum-sebelumnya cukup mudah karena kita cari huruf yang benar ya. Kita cari huruf yang benar. Nah, yang ini sedikit lebih susah karena kita cari huruf yang salah. Caranya tetap sama ya. Kita juga harus hafal urutan huruf di alfabet ya. Kalau A1, B2, C3 dan seterusnya. Kemudian kita rubah huruf-huruf ini menjadi angka. Ya, huruf-huruf ini menjadi angka. Setelah itu kayak yang sebelumnya juga kita baca polanya.
karena dicari mana huruf yang salah, maka coba kita lihat angka-angka yang kira-kira yang membentuk pola itu yang mana. Nah, nanti yang tidak termasuk pola itu berarti dia yang salah. Nah, dari soal ini, kalau 17 ke 16 dia kan dikurangi 1 ya, tapi 16 ke 10 dia tidak dikurangi 1. Kalau kita buat pola seperti ini, nggak bagus angkanya. Ini kurangi 1, ini kurangi 6, ini kurangi 6. Ya kan? Nah, karena nggak bagus polanya ya, kemungkinan kan ini 16 ke 10 kan kurangi 6. 10 ke 4 kurangi 6. Nah, tapi 17 ke 16 dia dikurangi 1. Nah, kemungkinan dia nggak ikut nih, yang 17 kemungkinan nggak ikut. Oke, kita coba hapus ya. Nggak usah kita ikutkan ini. Kita coba ke 6 ke 10 kurangi 6. 10 ke 4 kurangi 6, gitu ya. Kemudian yang satunya, kita mulai dari angka 8. 8 ke 12 ditambah 4. 12 ke 16 ditambah 4. Nah, kalau kita hubungkan 16 ke 21, dia bukan ditambah 4, melainkan ditambah 5. Jadi, polanya tambah 4, tambah 4, tambah 5. Nah, yang ditambah 5 ini kan tidak sama ya, tidak seragam dengan pola sebelumnya. Jadi bisa kita abaikan yang ini, yang U, yang 21. Dengan demikian kita bisa dapatkan huruf yang salah ya, yang salah yang tidak termasuk dalam pola. Nah, berarti huruf yang salah adalah Q sama U karena dia tidak termasuk dalam pola. Dengan demikian jawabannya adalah Q, U. Oke, baik. Cukup sampai di sini video kali ini, teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like video ini agar teman-teman bisa belajar soal SIMA UI yang pasca sarjana dengan mudah. Sampai jumpa, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.